Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Kebumen. Hari ini kita kembali bersekutu melalui ibadah bersama secara online. Tuhan kita, Yesus Kristus, senantiasa menyuarakan kerinduan di dalam hati kita agar kita semakin kenal dan meyakininya sebagai junjungan hidup. Mari kita mulai ibadah kita dengan merespon panggilan Allah melalui pujian NKB 87 bait 1 dan 3, Junjungan yang Kupilih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita mulai ibadah kita hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan tema apa katamu tentang aku? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebagai manusia kita punya pikiran yang terbatas untuk mengenali Allah. Maka kita perlu menyangkal diri di hadapan Allah untuk semakin kenal, semakin intim, semakin memahami pikiran Allah. Kita akan mendasari ibadah ini dengan bacaan teks Alkitab Yohanes 12 ayat 25 sampai 26. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari berdoa.
Ya Allah Yesus Kristus, kami mengaku ya Tuhan, bahwa di tengah segala pengakuan iman, di tengah segala puji-pujian kami tentang kemuliaan Tuhan, kami masih terbatas sekali untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Kami masih dipenuhi dengan kesalahan, kekurangan, dan dosa-dosa. Karena kami seringkali mengutamakan apa yang kami pikirkan, mengutamakan apa yang kami inginkan bagi kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami ya Kristus. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau membantu kami, memperbarui diri kami, agar kami dapat hidup semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan menganugerahkan berita pengampunan. Diambil dari Lukas 6 ayat 22 sampai 23a. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Akan ku balas semua kepada
hadapan umat Tuhan yang menyembahnya. Ku berjanji kan membayar semua nasarku. Sesungguhnya berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku? Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita menyiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur untuk peribadahan hari ini. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu di dalam hati kami, bahwa kami punya kerinduan untuk terus mengenal Engkau. Untuk itu ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar pada saat ini kami semua dapat fokus mendengarkan firman Tuhan. Mampukanlah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar apa yang ia katakan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mampukanlah setiap kami, agar kami dapat melakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Markus 8, ayat 27 sampai 38. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku
Dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mau mendengar dan memelihara firman ini dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat ada orang yang sakit, biasanya orang di sekitarnya itu memberikan penghiburan. Setidaknya mereka memberikan penghiburan yang berharap bisa menguatkan iman saudaranya ini. Nah, penghiburannya ini bergantung pada penghayatan iman mereka masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang sakit, yang pernah sakit pun pernah mendengar perkataan-perkataan macam ini. Ada seseorang, entah saudara atau teman yang berkata, Tuhan itu pasti melakukan mujizat. Kamu tenang saja, kamu pasti akan sembuh. Dia mengatakan itu karena dia meyakini bahwa Allah pasti mampu melakukan mujizat. Pemahaman itu bisa datang entah dari kesaksian yang ia dengar, entah dari dia pernah lihat keluarganya yang benar-benar sembuh, dan dia meyakini itu. Dia sangat mengimani itu. Tetapi ada juga tipe orang yang ketika menghibur saudaranya atau rekannya yang tengah sakit, dia berkata demikian. Kamu harus sabar. Tuhan itu menguji umatnya. Dan hanya mereka yang setia, hanya mereka yang punya iman yang besar, yang diberikan ujian besar. Jadi kamu harus sabar. Penderitaan ini harus disyukuri. Itu jenis penghiburan yang kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang mengatakan ini pun punya iman kepada Allah, namun mungkin dia sangat sering menghadapi pergumulan dan dia merasa bahwa setiap pergumulan itu membentuk dirinya. Maka ia mengingat bahwa Allah itu sosok yang menguji dia. Nah, pemahaman mana yang benar Bapak, Ibu, Saudara? Sebenarnya Allah itu Allah yang akan selalu memberi mujizat atau Allah yang selalu menguji umatnya? Buat saya, dua pemahaman ini sama-sama benar dan saling melengkapi. Tetapi akan menjadi salah ketika pemahaman itu justru dipaksakan. Ketika satu orang hanya menghayati satu pemahaman iman dan kemudian memaksakan pemahamannya kepada orang lain. Tuhan itu jelas membuat mujizat. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan mengadakan mujizatnya. Tanpa melihat realitas sekitar, tanpa melihat kondisi orang yang dikatakan, itu terus yang dikatakan. Ngotot dengan pemahamannya. Ketika kita mulai ngotot dengan pemahaman kita tentang Allah, kita harus hati-hati Bapak, Ibu, Saudara. Karena seringkali kita jadi salah kenal. Seringkali kita jadi membatasi sosok Allah hanya dalam pemahaman kita sendiri. Itulah yang juga terjadi pada Petrus. Bagi Petrus, Yesus itu Mesias, sosok yang diurapi, setara dengan raja, karena dia punya kuasa yang begitu besar. Dan bagi Petrus, sosok Mesias ini tidak mungkin ditolak, tidak mungkin dibunuh. Tidak mungkin mengalami penderitaan-penderitaan seperti yang dikatakan Yesus. Karena bagi dia, Yesus adalah Mesias. Bagi dia, Yesus akan memenangkan bangsa Yahudi, akan membalikkan keadaan. Bangsa Yahudi akan kembali berjaya, tidak lagi ada dalam tekanan pemerintahan Romawi. Itu pemahaman yang dimiliki oleh Petrus. Pemahaman itu muncul karena Petrus juga banyak belajar, banyak mendengar tradisi-tradisi, tulisan-tulisan, cerita para nabi bahwa akan ada datang satu Mesias
yang akan membebaskan kehidupan orang Yahudi. Buat Petrus itulah Yesus, dialah yang akan melakukan itu. Namun Yesus tidak melihat dirinya seperti cara pikir yang dipakai oleh Petrus. Yesus melihat dirinya dengan menggunakan cara pikir Allah. Untuk itu Yesus marah ketika Petrus justru menegur dia. Untuk apa yang ia katakan, untuk apa yang ia hayati. Yesus tahu betul bahwa hidupnya ia datang ke dunia bukan hanya bicara soal pelayanan yang begitu menakjubkan dan membuat orang banyak suka sama dia. Bukan hanya untuk mendulang kesuksesan. Ia datang untuk melaksanakan rencana keselamatan umat manusia yang telah dirancangkan oleh Allah. Maka ia sadar betul bahwa kehidupannya haruslah dipandang dengan cara pikir Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, apa yang Yesus lakukan untuk menempuh kehidupan dengan cara pikir Allah? Ia menyangkal dirinya. Saya yakin dia sebagai manusia, Yesus sebagai manusia, pasti punya keinginan, pasti punya harapan supaya hidup dalam kondisi nyaman dan aman. Kita bisa lihat dalam satu kisah ketika dia hendak ditangkap, dia berkata kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Karena dia punya sisi manusia, dia punya harapan tentang kenyamanan. Tapi dia tidak mau pikirannya yang manusiawi itu justru lebih menang daripada pikiran Allah. Dia menyangkal dirinya dan memilih untuk lebih mempercayakan kehidupannya di dalam pikiran Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, menyangkal diri itu ibaratnya seperti mengosongkan gelas yang sudah penuh. Jika diri kita ini ibarat gelas, maka ketika kita menyangkal diri di hadapan Allah, maka kita mau mengosongkan gelas kita. Agar segala pikiran kita, segala pemahaman kita, segala hal yang kita pegang, yang kita pikir itu paling benar, kita lepaskan. Dan kita mau menerima pikiran-pikiran yang Allah tuangkan ke dalam gelas kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebagai manusia, nalar kita ini terbatas. Sama seperti Petrus yang terbatas memahami karya Yesus di dunia ini. Untuk itulah kita perlu menyangkal diri di hadapan Allah. Kehidupan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada banyak hal yang terjadi di hidup kita dan kita tidak inginkan itu terjadi. Nah, untuk punya kestabilan iman, untuk punya ketenangan diri, untuk punya keteguhan langkah kaki dalam menghadapi segala hal yang tidak kita harapkan, segala penderitaan, segala hal sulit, penyangkalan diri adalah suatu proses yang harus kita tempuh. Ketika kita mau menyangkal diri di hadapan Tuhan, kita menjadi gelas kosong di hadapan Tuhan, kita mau menerima segala pikiran Tuhan, segala rencana Tuhan, apa yang Ia siapkan bagi kita. Dan kita mau menjalani kehidupan kita. Kita teguh melangkah dalam iman kita. Walaupun seringkali pikiran-pikiran Allah itu tidak dapat kita pahami. Walaupun seringkali pikiran Allah itu sangat jauh dari apa yang kita perkirakan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ada banyak kondisi di mana kita dibuat tergoda untuk meninggalkan pikiran Allah. Saat kita berpikir bahwa
dengan menikah dan punya anak, maka hidup akan bahagia karena saya dan pasangan saya akan belajar bertumbuh lewat merawat anak. Tapi ternyata Tuhan tidak memberi anak. Ada orang yang menghadapi pergumulan hidup demikian. Saat ternyata kita berpikir bahwa kita telah melakukan hal yang baik, sudah semestinya kita diapresiasi, dihormati, dipuji, minimal diterimalah sebagai sosok yang baik. Tetapi ternyata justru perbuatan kita yang baik itu malah menuai penolakan dari orang di sekitar kita. Saat kita mau terus memperjuangkan hal-hal yang benar dalam pekerjaan kita, kita mau jadi pengusaha yang jujur, kita mau jadi guru yang berintegritas, tetapi justru jalan itu membuat kita menemukan banyak sekali penderitaan, banyak sekali kesulitan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kiranya hari ini Tuhan menguatkan kita untuk tetap menyangkal diri. Untuk mau seperti Yesus, rela memikul salibnya demi mengikuti jalan pikiran Bapa. Kiranya kita pun yang telah mengenal Kristus sebagai juru selamat kita, mau menempuh jalan kehidupan bersama dengan Allah, meskipun ada banyak penderitaan yang mewarnai kehidupan kita. Bukan berarti Yesus adalah sosok yang memaksa kita atau menuntun kita pada penderitaan hidup yang sebenarnya bisa kita hindari. Tidak, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat Yesus justru melepaskan penderitaan banyak orang. Jadi penderitaan itu bukan syarat untuk mengikut Tuhan. Penderitaan itu resiko, konsekuensi yang juga harus kita rengkuh ketika kita mau mengenal Allah sebagai Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Hari ini kita diundang untuk mengenali Tuhan dengan cara pikirnya. Untuk belajar menyangkal diri seperti Yesus di hadapan Allah. Dan mau lebih mempercayakan kehidupan kita kepada jalan pikiran Allah daripada jalan pikiran kita sendiri. Percayalah bahwa dalam kondisi yang tidak aman, bahwa dalam kondisi yang tidak nyaman, yang berat sekalipun, Tuhan Allah kita akan hadir menjadi sumber bahagia, sumber aman, sumber damai sejahtera yang terus-menerus mengisi kekosongan jiwa kita. Teruslah jalin keintiman dengan Allah, agar kita semakin mengerti cara pikir Allah dan semakin mengenal Dia seturut dengan keagungannya. Amin. Tuhan meneguhkan iman saudara.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan kami bersyukur untuk firman yang mengingatkan kami pada hari ini bahwa kami haruslah menyangkal diri di hadapan Tuhan agar kami dapat benar-benar mengenal Tuhan. Haruslah kami melepaskan segala pikiran kami yang terbatas untuk mengandalkan segala pikiran Allah yang tak terbatas. Teguhkanlah iman kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan terus-menerus mengandalkan pikiran Tuhan. Saat ini kami mau berdoa ya Bapa, bagi setiap kami warga daerah Kebumen yang masih terus harus belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan di era pandemi ini. Sudah mulai banyak kegiatan ya Tuhan yang bergerak. Kiranya ya Tuhan, Engkau terus menuntun kami, memberikan hikmat kepada kami, agar kami tetap mawas diri, tetap menjaga kesehatan diri kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak dan remaja yang saat ini sudah mulai bersekolah, melakukan pembelajaran tatap muka, dan juga masih ada yang melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Kiranya ya Bapa, Engkau yang meneguhkan langkah mereka. Tuhan urapi mereka agar mereka dapat melakukan setiap tugas mereka dengan baik. Dan Tuhan jaga mereka agar mereka tetap tumbuh dengan sehat. Tuhan juga mampukan setiap orang tua untuk mendampingi, menemani, melindungi anak-anaknya dalam proses belajar ini. Kami juga menyerahkan setiap guru-guru dimanapun mereka berkarya, terkhusus untuk guru-guru dan karyawan di sekolah penabur. Kiranya mereka dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi rekan dalam bertumbuh, menjadi rekan dalam menambah wawasan setiap murid yang dititipkan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Bapa bagi pelayanan tim medis dan juga aparat di daerah ini dan juga pemerintah baik di daerah dan pusat agar mereka dapat bekerja sama, agar mereka dapat bersinergi untuk menyelesaikan masa pandemi ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat agar setiap yang mereka kerjakan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan Majelis Jemaat GKI Kebumen. Kiranya Tuhan menuntun setiap anggota Majelis Jemaat, juga setiap pelayan aktivis di gereja ini agar dapat menjadi saluran berkat Tuhan, agar dapat terus menyampaikan kemuliaan Tuhan dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan setiap anggota jemaat yang sekarang ini berjuang menjadi kepala keluarga, menjadi tulang punggung keluarga, yang harus menopang kebutuhan perekonomian di keluarga masing-masing. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat untuk mengelola setiap berkat, setiap kecukupan yang Tuhan beri. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap saudara kami yang saat ini tengah sakit, tengah bergumul dengan kehidupannya masing-masing. Kiranya Tuhanlah yang memulihkan, Tuhanlah yang menjadi teman dalam setiap pergumulan ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan dasar firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan NKB 164 bait 1 dan 3. Kidung yang merdu di hatiku. Hidup yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Yang atas limpah rahmatnya, dalam kasihnya teduh, sambil terus memandang wajahnya, menyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas segala berkat-Mu bagi kami yang kami rasakan sepanjang minggu yang telah lalu. Saat ini kami bawa persembahan kami di hadirat-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima dan menguduskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu, menjadi korban yang kudus, mulia bagiku. Mendaki jalan hidupku, beriku dan berat, Engkau benarlah panduku, dan aku tak sesat. Tanamkan citramu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Meskipun diriku lemah, hatiku tak gentar, sebab Kau Tuhan adalah penolong yang benar. Kuatkan jiwaku tetap, inilah doaku. Genggamlah tanganku erat sepanjang jalanku. Tanamkan citramu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita
dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.